إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah angkat segala macam penyakit yang ada dalam diri kita ataupun orang-orang yang kita cintai, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga setiap kajian menambah wawasan kita dan juga menambah semangat untuk terus memahami, untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan isi kandungan Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas pada pertemuan malam ini adalah soal atau pertanyaan yang ke-30, bab masalah al-ghunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Kata beliau, ma hiyal ghunnah? Apakah yang disebut sebagai ghunnah? Ini dalam beberapa kali pertemuan ataupun mungkin dalam setiap praktek tahsin Al-Quran, istilah ini sering disebutkan. Baik pembahasannya itu babnya adalah bab tentang idgham bi ghunnah, tentang idgham bila ghunnah, tentang ikhfa, tentang iqlab, tentang idgham mimi, sering disebutkan istilah ghunnah. Kita perhatikan kata beliau di sini. Ghunnah itu adalah sautun yakhruju minal khayshum, adalah suara yang keluar dari hidung. Suara yang keluar dari hidung itu adalah ghunnah. Suara apa itu? Suara dengungan. Suara dengungan itu tidak ada yang keluar dari mulut, tidak ada yang disebabkan oleh lidah kita. Tetapi di saat kita membahas masalah ghunnah, itu difokuskan tentang suara dengungan yang keluar dari hidung. Misalnya saat ditanya ini huruf ba, apakah dia ada suara ghunnah? Maka tidak ada suara ghunnah. Buktinya apa? Buktinya di saat kita mengucapkan babibu, hidung kita itu kita buntu, maka suara babibu dalam keadaan terbuntu hidungnya dengan yang tidak terbuntu hidungnya itu terdengar sama. Babibu, babibu, babibu sama babibu sama. Nggak ada beda. Tatitu, nggak ada beda. Kenapa kok begitu? Karena huruf-huruf selain nun sama ba itu tidak akan ada suara dengungannya. Jelas ya? Beda dengan mem sama nun, nun sama huruf-huruf mem. Ini selalu ada dengungannya walaupun kadarnya berbeda-beda. Nah, nanya ke antum sekarang, silakan dipraktekkan mamimu hidung sambil dimuntu. Silakan. Mamimu. Suara beda atau sama? Coba sekarang perhatikan ya. Ana buntu sekarang. Mamimu sama mamimu. Beda atau sama? Beda. Kenapa beda? Karena sebagian makhraj dari huruf mim yang ada sifat ghunnah yang mestinya muncul di hidung telah dibuntu. Kalau dibuntu maka suara yang keluar tidak akan sempurna. Beda dengan huruf selain mim sama huruf nun, karena memang nggak ada andil dalam bagian mulutnya, karena nggak ada andil bagian hidungnya. Kita perhatikan kata beliau di sini, sautun yakhruju minal khayshumi la amal lisani fihi. Tidak ada campur tangan, intervensi dari lidah, nggak ada. Muncul di hidung nih, muncul di hidung. Jelas ya, jangan sampai lupa ya ikhwah. Di saat kita membahas ghunnah, maka itu adalah sifat bawaan dari huruf mim sama huruf nun.
yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Walaupun toh mimnya dalam keadaan berharokat, walaupun toh nunnya dalam keadaan berharokat, gunnahnya ataupun dengungannya itu ada. Cuman nanti bedanya adalah dari segi kadar penggunaan ataupun pendengungan suatu huruf. Sehingga para ulama tajwid nanti mereka mengklasifikasikan gunnah itu ada 4 level. Ada 4 level. Ada dari segi nanti paling lama yang disebut sebagai gunnah malumat takun. Ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah, ada gunnah anqas ma yakun atau anqas mata takun. Ini kapan-kapan nanti insyaallah kita bahas. Intinya bahwa setiap ada huruf nun ataupun mim, apapun dia keadaannya, baik berharokat, baik sukun, pasti ada suara dengungannya. Termasuk dalam bacaan izhar, ada suara dengungannya. Walaupun nanti levelnya berbeda, termasuk gunnah anqas matakun ataupun gunnah naqisah. Kita lanjutkan. Kita perhatikan tadi ini kata beliau adalah suara yang keluar dari khayshum ataupun dari hidung. La amala lisani fihi, tidak ada pekerjaan atau perbuatan lisan dalam masalah hal tersebut, dalam masalah hidung ini ataupun dalam masalah gunnahnya. Ini kemarin gunnah, kemudian dibahas masalah hukum ahkam nun sakinah wa tanwin. Langsung di pertanyaan yang ke-31. Ini beliau mengatakan ma huwal iqlab wa ma harfuhu. Ini sistemnya beliau ini rahimahullah, penulis kitab ini. Beliau menyebutkan pembagian-pembagian, baru nanti pendefinisian di bagian terakhirnya kadang-kadang. Termasuk kemarin setelah selesai beliau membahas masalah idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kemudian beliau tadi itu membahas masalah definisi gunnah itu apa. Kemudian dibahas oleh beliau berikutnya adalah ma huwal iqlab wa ma harfuhu. Iqlab itu apa dan hurufnya itu apa? Ini kemarin pembahasannya masih berinduk pada ahkamun nun sakinati wa tanwin, pada bab hukum nun sukun dan juga tanwin. Telah kita bahas alhamdulillah tentang bacaan izhar. Berapa kemarin hurufnya? Ada 6. Semua terkumpul di mana? Di dalam tenggorokan. Sehingga izharnya disebut izhar halqi. Hamzah, ha, kha, ain sama ghain. Kemudian apalagi kemarin idgham 2 macam, ada bi gunnah sama idgham bila gunnah. Alhamdulillah dalam pertemuan kemarin juga selesai kita bahas. Malam ini adalah hukum yang ketiga ini. Hukum yang ketiga. Kok ketiga Ustadz? Iya, kalau dibilang 3 berarti idgham belum kita pecah. Kalau dibilang 4 berarti idgham telah kita pecah. Ini adalah yang ketiga, ma huwal iqlab wa ma harfuhu. Iqlab itu apa kata beliau di sini? Qalbun nun sakinati aw tanwini miman mukhfah, yaitu merubah ataupun mengganti nun sukun ataupun tanwin diganti dengan suara huruf mim. Ini dalam keadaan ikhfa, dalam keadaan samar. Kapan terjadinya? Adalah di saat nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, sehingga nanti nun sukun ataupun tanwinnya perlu diganti dengan menggunakan huruf mim. Karena ada unsur penggantian yang semacam ini. Penggantian dalam bahasa Arab di antara lafaz yang digunakan itu adalah qalb ataupun iqlab, maka hukum nun sukun ataupun tanwin di saat bertemu dengan huruf ba disebut sebagai bacaan iqlab, karena ada unsur penggantian suara nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini berlaku yang model begini ya ikhwah, nanti ini berlaku untuk semua bahasa biasanya, berlaku untuk semua bahasa. Ataupun misalnya di dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ada istilah inbox, ada istilah inbox, ada nun bersebelahan dengan huruf ba. Kadang-kadang untuk mengucapkan biar mudah diucapkan, huruf nunnya nanti berubah menjadi suara apa?
Suara huruf M menjadi inbox. Nanti antum inbox ana ya. Inbox. Padahal asalnya adalah inbox. Anbar menjadi ambar. Yang hidup di tahun-tahun dulu pernah dengar SD Inpres? Ada Inpres, apa singkatannya? Instruksi Presiden. Inpres INPRES. Tapi di saat ngomong orang kampung misalnya, mereka bilang impres. Jelas ya? Ada suara P yang mendekati huruf ba. Kenapa bisa begitu? Karena lidah itu dari segi pengucapan mencari tempat tambatan ataupun tempat landing yang mudah. Jelas ya? Berlaku juga dalam bahasa Arab ini. Berlaku juga dalam bahasa Arab. Di saat ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ba, udah aturannya diganti dengan suara huruf ba. Diganti dengan suara huruf mim untuk memudahkan pengucapan. Kita perhatikan di antara contoh disebutkan oleh beliau adalah mim ba'du. Di sini ada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Ana baca kemudian nanti antum ikutin. Ini yang ana kasih kotak warna merah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يحل لك النساء من بعد ولا من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Ini kita fokuskan yang ana rubah tulisannya menjadi warna merah ini mim ba'du ini. Ini ada nun yang disukunkan bertemu dengan huruf ba. Nun disukunkan bertemu dengan huruf ba. Kalau antum perhatikan di sini ada huruf mim yang dikecilkan, huruf mim yang kecil. Ini beda nanti keadaan. Kalau antum perhatikan di sini, mimnya adalah mim yang dalam kondisi berdiri tegak. Untuk ejaan ataupun pengkodaan yang digunakan oleh percetakan Al-Quran Madinah, dituliskan nun tersebut di atasnya ada huruf mim yang dibuat berdiri dengan tegak. Ada dua mim nanti ya ikhwah, ada yang dibuat tengkurap, ada yang dibuat berdiri dengan tegak. Kalau tulisannya adalah berdiri dan tegak begini ini, berarti mim tersebut itu adalah sebagai ganti dari huruf nun ataupun tanwin di saat bertemu dengan huruf ba. Sebab sekarang perhatikan, kita cari yang mim dalam keadaan tengkurap. Mana? Surat berapa? Nanti kalau ketemu insyaallah. Nanti kalau ketemu ada mim yang dalam keadaan tengkurap. Kalau mimnya nanti penulisannya dalam keadaan tengkurap,
maka dia bukan bacaan iqlab, tetapi mim tersebut itu dia adalah sebagai tanda waqaf lazim. Artinya di saat nanti mendapatkan mim yang dalam keadaan tengkurap, maka kita perlu berhenti di sana. Maka nanti kita perlu berhenti di sana. Harus berhenti lazim, artinya mimnya adalah mim sebagai kode waqaf lazim. Kita lanjutkan dulu insyaallah. Nanti ketemu nanti insyaallah kita ingatkan. Intinya dalam pembahasan ini bahwa nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ba itu adalah bacaan iqlab. Maka nanti perlu untuk ditahan suara dengungannya. Dengungan tersebut itu muncul di mana? Muncul dari huruf nunnya ataupun muncul dari huruf mimnya. Muncul dari sana. Nanti dari segi cara membacanya, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berdasarkan sebagai riwayat-riwayat yang sahih, sebagaimana tadi itu yang telah kita praktekkan dengan cara kita tempelkan kedua bibir di saat mengucapkan mim ba'du. Didengungkan, ditahan suara dengungannya dengan cara menempelkan kedua bibir kita. Min ghairi kazzin, tanpa disertai dengan penekanan. Enggak boleh begini. Mim ba'du. Biasa aja. Mim ba'd. Jelas? Ada sebagian, ya ini ada ikhtilaf di antara para ulama, adalah dengan cara direnggangkan. Bagaimana? Mim ba'd. Jelas? Jadi dibuat renggang kedua bibir tersebut. Jelas insyaallah ya. Yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah adalah dengan cara ditempelkan. Dengan cara ditempelkan. Kemudian dicontoh berikutnya. Ini pun sama. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Tadi samim ba'dihi wa antum zalimun. Ini pun sama. Kita baca dari awal insyaallah. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Nah, nanti pokoknya PR untuk kita, kalau seandainya belum praktek model semacam ini, di saat mendapatkan nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ba, maka suara nun sukun ataupun tanwinnya diganti dengan suara huruf mim. Berarti nanti mimnya juga dalam keadaan sukun karena dia menggantikan nun yang sukun. Sehingga nanti dari segi praktek adalah ada pertemuan huruf mim sukun bertemu dengan ba. Sebentar, kita perhatikan. Tadi mim ba'd. Kemudian ada huruf mim kecil. Ini huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka aturan tadi itu adalah nun sukunnya diganti dengan huruf mim. Ingat, nun sukun dalam keadaan sukun. Di saat nun tersebut diganti dengan mim, maka tentunya mimnya juga dalam kondisi sukun. Sehingga kalau dalam kondisi sukun, maka nanti terdengar begini. Walaupun dari segi tulisan tetap wajib hukumnya dituliskan dan menggunakan huruf nun. Cuman dari segi suara adalah suara nun sukunnya diganti dengan suara huruf mim.
Jelas ya? Mim ba'd. Kita perhatikan sekarang ini. Berarti ini kita sepertinya pernah melihat model-model yang semacam ini. Mim sukun bertemu dengan ba. Bacaan ikhfa syafawi. Bacaan ikhfa syafawi. Perhatikan. Tarmihim bihijarah. Mim sukun bertemu dengan ba. Sama persis dari segi bacaan, dari segi suara yang keluar. Walaupun toh asal usulnya berbeda. Ini sama, ini sukun bertemu dengan huruf ba. Jelas insyaallah ya. Pada bacaan iqlab ada suara dengungannya. Pada bacaan ikhfa syafawi yang di bawah itu juga ada suara dengungannya. Nanti kadarnya sama. Mereka ini baik iqlab ataupun ikhfa syafawi. Kalau dari segi level gunnahnya, mereka menempati level yang kedua. Menempati level yang kedua. Sama berarti. Sama. Kita lanjutkan. Kemudian di contoh berikutnya, ini ada tanwin bertemu dengan ba. Ini pun dia merupakan suatu bacaan iqlab. Kita baca dulu insyaallah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluk. Belum ditampilkan. Naam. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluk. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Ana ingatkan setiap lafaz Allah walaupun toh dari segi ejaan ataupun dari segi harokatnya tidak ada yang dibuat berdiri untuk lafaz ini. Untuk cetakan Arab Saudi, lafaz Allah, lafaz jalalah tidak dibuat harokat berdiri pada ataupun di atasnya huruf lam yang kedua. Tetapi dari segi praktek, jangan sampai lupa semua lafzul jalalah ataupun lafaz Allah ini semua ada huruf matnya. Semua ada huruf matnya. Ana sudah berusaha untuk mencari jawabannya. Ini kenapa untuk ejaan di Arab Saudi lafaz Allah itu walaupun dari segi praktek selalu ada matnya, cuma dari segi penulisan ataupun ejaan di zaman kita saat ini kok nggak ada tanda matnya. Tetapi dari segi praktek semua mereka sepakat untuk dipanjangkan lafaz Allah ini dari segi bacaan matnya. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir. Kita fokuskan untuk lafaz sami'un basir. Ini sami'un basir. Ada dua tanwin. Ada tanwin dhammah ataupun dhammatain bertemu dengan huruf ba. Dhammatain bertemu dengan huruf ba. Untuk ejaan kadang-kadang penulisannya begini, langsung dhamma dua kali, dhamma dua kali. Antum bayangkan yang kotak ini nggak ada. Antum bayangkan kotak ini nggak ada. Ataupun bayangkan dhamma ada dua kali di sini. Ini munculkan dhamma, muncul begini ternyata ada bawahnya ada kotaknya. Pokoknya bayangkan di situ ada dua dhammah. Jelas insyaallah. Bayangkan di atasnya huruf ain ada dua dhammah. Dua dhammah itu disebut sebagai dhammatain. Artinya dua dhammah. Kalau fathatain berarti dua fathah.
Kalau kasratain berarti dua kasroh. Kalau nama kunyah ana Muhammadain berarti ada dua Muhammad. Anak pertama Muhammad, anak kedua juga Muhammad. Walaupun toh ada panjangannya, tapi Muhammadain artinya dua Muhammad. Dhammatain dua dhammah. Antum bayangkan di atasnya huruf ain ini ada dua dhammah. Jelas? Sekarang perhatikan. Ini dua dhammah nanti yang akan dia dhammatain ini bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Nanti yang akan diganti dengan suara huruf mim itu adalah tanwinnya. Perhatikan, kalau di sini misalnya ada dua dhammah. Dhammah pertama adalah dhammah harokat, yang kedua adalah tanwin. Ana ulang. Saat dibilang dhammatain, kasratain ataupun fathatain, maka satunya adalah harokat dan satunya adalah tanwinnya. Paham? Ana ulang insyaallah ya. Tadi di sini kan ada dhammatain nih. Artinya dua dhammah. Kalau dua dhammah maka perlu diketahui bahwa dua-duanya bukan harokat. Walaupun tulisan sama. Fungsinya beda. Satunya adalah untuk harokat u, satunya adalah untuk tanwinnya. Yang diganti mana adalah suara tanwin, sehingga dhammah harokat disisakan. Sehingga kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran ini, cetakan ini, di sini yang sebentar tadi. Di sini ada dua dhammah atau satu dhammah? Sami'un. Satu dhammah. Sami'un yang telah diganti dengan huruf mim. Satu dhammah. Saat ditanya mana dhammah satunya? Dhammah satunya telah diganti dengan huruf mim karena dhammah satunya tadi itu adalah tanwin. Jelas ya? Tadi teorinya untuk bacaan iqlab adalah di saat ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun ataupun tanwinnya diganti dengan huruf mim. Jelas ya? Yang diganti dhammah harokat bukan dhammah tanwin. Adalah tanwinnya. Bisa ditangkap insyaallah nggih? Sehingga di sini kronologi kenapa itu kok cuma ada suatu dhammah kemudian ada satu huruf mim? Jawabannya yang dhammah itu adalah harokat. Sedangkan dhammah satunya mana? Telah diganti dengan huruf mim. Kenapa diganti dengan huruf mim? Karena tanwin tersebut bertemu dengan huruf ba. Jelas insyaallah nggih? Kalau kita mau mengaitkan tentang nun sukun nih, kita perhatikan sedikit nih, semoga bisa difahami insyaallah. Nanti kalau nggak bisa pahami bisa menyimak rekamannya lagi. Ini ngomong apa Ustaz nih? Coba perhatikan. Ini sami'un dhammatain. Dari segi suara ini pernah disampaikan adalah sebagaimana setelah huruf ain ada huruf nun sukunnya. Ada suara huruf nun sukunnya. Ya enggak di sini. Ana ngomong sami'un dengan tanwin sama sami'un dengan nun sukun itu sama ataukah beda dari segi suara? Sama. Maka nanti nun sukun ini yang diganti dengan huruf mim di saat bertemu dengan ba. Yang sering Anda sampaikan, kenapa bab nun sukun sama tanwin kok dijadikan sebagai satu bab? Karena tanwin itu pada hakikatnya adalah nun sukun yang ditaruh di akhir suatu kata. Insyaallah bisa dimengerti ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahami ilmu Al-Quran termasuk ilmu tajwid. Dan semoga nanti Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, untuk mempelajari Al-Quran bukan dari segi bacaan saja, tetapi juga dari segi isinya, dan juga di samping dari segi isinya memahami kandungan isinya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mempraktikkan kandungannya insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian kita bacakan satu contoh lagi. Tadi itu ya ikhwah sekalian, tadi itu kalau kita perhatikan bahwa nun sukun sama tanwin bertemu dengan ba itu terjadi dalam dua kata. Kalau antum perhatikan nih, ini tanwin berada di akhir kata, kemudian ba-nya berada di awal kata. Begitupun di sini nun sukun berada di akhir kata, kemudian ba-nya berada di awal kata. Artinya mereka ini terjadi pertemuan di antara dua kata. Termasuk mim ba'du di atasnya ini juga terjadi dalam dua kata. Mungkin muncul suatu pertanyaan, Ustadz, apakah hal ini juga terjadi saat kita membahas masalah gom bi gunnah? Kan misalkan may amal nun sukun bertemu dengan ya.
nun sukun berada di akhir kata pertama, ya berada di akhir kata berikut, di awal kata berikutnya, sehingga bisa diidghamkan dengan sistem idgham bigunah may ya'mal. Kemarin disebutkan kalau pertemuannya nun sukun bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu dengan huruf yanmu ini terjadi dalam satu kata, maka nggak ada sistem idgham bigunah. Pertanyaannya, apakah hal tersebut juga terjadi pada bacaan iqlab? Artinya, kalau seandainya pertemuan antara nun sukun dengan ba terjadi dalam satu kata, apakah sistem iqlab nggak ada? Ternyata beda aturannya di sini. Beda aturan di sini. Beda dengan idgham bigunah kemarin. Di sini walaupun nanti pertemuan antara nun sukun bertemu dengan ba, pertemuannya terjadi dalam satu kata, maka tetap perlu untuk diterapkan sistem iqlab. Jelas ya? Kita perhatikan contohnya ini. Ini ambatat. Kita baca insyaallah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah في سبيل الله كمثل حبة أنبتت أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kita fokuskan pada lafaz ambatat dan juga sumbulah. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ba. Sehingga suara nun sukunnya perlu diganti dengan huruf mem ini yang ditaruh di atasnya. Ini memnya dalam kondisi berdiri, bukan mem yang tengkurap. Ambatat. Ayo. Begitupun untuk lafaz sumbulah. Sumbulah. Nah, pokoknya selalu ingat kalau ada huruf mim kecil yang modelnya semacam ini, baik dia berada di pertengahan kata, berada di akhir kata, maka itu adalah hasil penggantian suara nun sukun bertemu dengan huruf ba ataupun mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan ini tidak hanya berlaku di pertengahan kata saja, bahkan ini pun berlaku pada akhir surat saat setelahnya berupa huruf saat bertemu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita lihatkan di sini, ini sebagai penutupnya insyaallah, sebagai closing untuk pertemuan kita hari ini. Perhatikan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Kata la khabir ini, antum perhatikan di atas huruf ra-nya ada mim kecil. Ada mim kecil muncul dari mana? Karena pertemuan antara tanwin, tanwinnya asalnya la khabirun bertemu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan baknya bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti keperluannya kapan? Padahal kita berhenti pada lafaz inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Keperluan dimunculkan mim di situ bagaimana, kapan pempraktekannya? Adalah misalnya di saat kita wasalkan akhir dari surat apa ini? Dari surat Al-Adiyat disambungkan ke bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Jadi misalnya kita baca dari afala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayo.
wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabirum. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Gitu ya pempraktekannya. Jadi tadi anak kok panjang nafasnya karena tadi sudah menarik sebelumnya. Tarik nafas sebelumnya. Kalau nggak tarik nafas nggak cukup nanti nafasnya. Jelas insyaallah ya. Tadi itu cara penyambungan suatu akhir ayat ke Bismillahirrahmanirrahim yang benar. Tadi diantaranya dari akhir surat yang pertama disambungkan Bismillah, disambungkan ayat yang pertama dari surat berikutnya. Sedangkan kalau prakteknya begini, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabirum. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai itu kemudian berhenti, enggak disambung al-qari'ah. Ini cara nyambung yang salah. Jelas ya? Karena nanti kesannya bahwa bismillah itu masuk dalam surat yang sebelumnya. Paham? Jadi tadi itu nun sukun ataupun tanwin diganti dengan mim kecil dituliskan dengan cara berdiri, itu adalah hasil pergantian dari nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Cukup sekian insyaallah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita hari ini insyaallah. Semoga bermanfaat dan nanti jangan lupa habis salat Isya kita masih ada satu materi lagi insyaallah kita bahas secara singkat. Untuk kebetulan hari ini kita babnya adalah bab tentang takbir dalam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita cukup sekian insyaallah untuk sesi yang pertama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.